Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Topik kita pagi ini sangat sensitif. Karena tentang persepuluhan. Ya. Sudah terbukti. Di Instagram saya upload kata-kata saya yang sepotong saja. Langsung diserbu seluruh dunia. 2,7 juta hari ini yang nonton. Cuma seminggu 2 minggu saja padahal. Orang tersinggung mendengar kata persepuluhan. Karena saya sampaikan bahwa di Israel tidak ada persepuluhan. Faktanya demikian. Nah, tapi kita kan bukan seperti orang Israel. Kita itu orang umat percaya, orang percaya. Jadi bagaimana kita membahasnya secara benar, secara alkitabiah. Kalau ada orang yang tidak setuju juga secara alkitabiah, lebih baik kau jangan mengaku orang percaya. Kita pakai Alkitab sekarang. Ada amin semua? Hidup itu cuma satu kali. Jangan gara-gara uang lalu menghalalkan segala cara. Lalu Alkitab nggak mau dibaca. Dipilih-pilih ayatnya. Maleakhi 3 ayat 10. Yang aneh-aneh saja. Dibaca Alkitab itu seluruhnya dari awal sampai akhir. Jangan pilih-pilih ayat. Ketahuan itu matre pikirannya. Mau ngumpulin duit. Saya tidak bicara bahwa kita tidak memerlukan uang. Uang sangat berguna. Tapi jangan mengorbankan kebenaran. Gereja ini butuh dana untuk operasional. Betul. Tapi jangan mengorbankan kebenaran. Firman dirubah-rubah, dipilih-pilih. Ya. Pagi ini kita akan belajar. Kosongkan hatimu, pikiranmu. Dengar kebenaran ini. Kalau memang kau cinta Tuhan. Kalau nggak cinta ya terserah. Makanya dasarnya Alkitab. Bukan para rabi. Saya bicara itu karena saya memberikan info bahwa di Israel tidak ada lagi persepuluhan. Jadi kau niru siapa? Dari dulu ngomongnya perjanjian lama terus. Maleakhi, doa Yabes, dan sebagainya. Dibawa ke fakta bahwa di Israel nggak ada, ngamuk. Alkitab Pak, baiklah memang kita mau menuju ke Alkitab, bukan ke sana. Saya cuma memberikan info, sekelumit info. Begitu aja sudah tersinggung. Kita bahas persepuluhan ya. Pagi ini bukan kita mau marah-marah, bukan. Kita mau belajar yang benar. Oleh karena itu, Tuhan berkatakan begini. Jikalau seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Orang yang sudah kekeh dengan pengertiannya selama ini, yang salah, tidak bisa jadi murid Tuhan. Kecuali kosongkan diri, baca Alkitab, jangan percaya sama saya. Kalau saya ngomong tidak sesuai Alkitab, jangan percaya sama saya. Saya itu terbeban, saudara. Baik saudara sebagai hamba Tuhan maupun sebagai jemaat. Kalian tuh jangan hidup dengan cara yang salah. Nanti kamu tidak jadi anak Allah, anak Elohim yang maha tinggi. Nanti kita baca firman-Nya Tuhan. Enggak baca Alkitab, ngotot. Udah gitu tidak punya etika lagi di Instagram. Ngomong jorok-jorok. Yang jorok-jorok itu saya blokir. Jangan pernah kau mampir lagi ke gereja ini. Enggak punya etika, anak Tuhan enggak punya etika. Saya sebut itu anak setan sebetulnya. Ya, sebenarnya konsep persepuluhan itu jauh sebelum ada Taurat sudah dilakukan. Bangsa-bangsa kafir itu melakukan persepuluhan. Apa maksudnya? Maksudnya dia setor terhadap sang penguasa supaya aman dirinya. Mempersembahkan 1/10. Kalau agama pagan mempersembahkan ayam hitam dan sebagainya supaya aman. Setor terhadap penguasa. Itu sebelum zaman Taurat. Makanya sebelum zaman Taurat, Abraham dan Yakub dicatat memberi persepuluhan kan? Zamannya patriark, bapak-bapak leluhur Israel. Dicatat dalam Kejadian 14 ayat 16 sampai 24. Perhatikan baik-baik kalau mau belajar. Abraham memberikan 10% kepada Melkisedek karena dia berhasil mengalahkan raja kafir. 10% dihitung dari mana? Dari rampasan perang. Dia perang, dia jarah, lalu 10% yang dikasih ke Melkisedek. Bisa jadi contoh nggak buat kita? Menjarah begitu.
Nggak bisa. Kok ngotot? Oh itu kalau zaman sekarang kerja Pak. Kamu mikir aja nggak bisa. Itu rampasan perang. Kalau hartanya sendiri ada lagi. Abraham punya kambing, domba, dan sebagainya, kaya raya. Tapi dari rampasan perang 10% disetor ke Melkisedek. Baca Alkitab kalau nggak percaya. 90%-nya buat apa? Dikantongin Abraham? Bukan. Dikembalikan ke Raja Sodom. Baca itu Alkitab. Niru-niru salah lagi. Ya, 90% dikembalikan ke Raja Sodom. Jadi Abraham nggak ngambil sama sekali uang rampasan perang. Dan itu pun hanya dicatat 1 kali seumur hidupnya Abraham mempersembahkan persepuluhan. Enggak Pak, sebenarnya tiap minggu. Jangan ngarang. Ya, nggak bisa jadi contoh. Itu zaman dulu, lagi pula itu rampasan perang. Ya, Abraham itu tidak bisa jadi contoh kecuali imannya. Iman yang mana? Ketika ia mempersembahkan anaknya yang tunggal Ishak, itu baru jadi contoh iman yang benar. Sisa umur hidupnya nggak bisa jadi contoh. Istrinya sendiri dia takut, nggak ngaku, bohong. Saya bukan menjelek-jelekan Abraham loh ya, bukan. Saya cuma mau kasih tahu, mencontoh itu yang benar. Kalau soal mempersembahkan ketaatannya, iya betul. Kalau soal persepuluhan yang ini tidak, karena ini dari rampasan perang. 90%-nya bahkan dikasih ke Raja Sodom. Apakah itu berarti Abraham lebih menghormati Raja Sodom dibanding Melkisedek? Bukan. Makanya baca yang benar. Patriark yang kedua, Yakub. Kejadian 28 ayat 16 sampai 22. Yakub itu bernasar loh, ayat 20 sampai 22. Coba kita baca ya. Supaya saya dibilang tidak alkitabiah. Saudara salah, saya sangat alkitabiah. Saya pengajar teologi sistematika dan sebagainya. Jadi tidak mungkin saya tidak alkitabiah. Ya. Oke, kita baca kitab Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 22. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga, tangga ke surga. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengikuti pembahasan detailnya ya, ikutin online Bible Study serinya Kitab Kejadian. Ini dibahas secara detail. Ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El. Sebenarnya bacanya Bet-El, rumah Allah, bukan Betel. Tapi ya nggak apa-apa lah, sudah biasa Betel, tapi maksudnya rumah Allah. Dahulu nama kota itu Luz, dulu namanya Luz, diganti Betel sama Bet-El sama Yakub. Nah ini ayat 20-nya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub bernasar. Bisa nggak jadi teladan buat kita? Tuhan kalau engkau berkati aku, kalau aku selamat, sehat, umur panjang, kau akan jadi Allahku. Kalau enggak, ya enggak. Pantas nggak jadi teladan? Nanti ku bagi 10% kalau engkau berkati aku. Dikasih Tuhan, dibalikin 10%. Jadi contoh nggak hari ini? Itu pun nasar. Bagaimana kalau Tuhan nggak tepati? Kalau Yakub misalnya diizinkan sakit, ayo. Nggak jadi contoh. Makanya nyontoh itu bukan perjanjian lama. Kalau kita mau hidup tuh nyontoh itu Tuhan Yesus. Ada amin? Hari gini masih perlu diingatkan, Tuhan Yesus yang pokok keselamatan itu. Kok milih-milih perjanjian lama? Kamu kalau milih-milih perjanjian lama ya, artinya kau lagi mencari modus bagaimana mendapatkan uang. Karena perjanjian lama itu berkatnya fisik. Tuhan Yesus bukannya didengerin kata-katanya, Injil. Lari ke perjanjian lama terus dari dulu. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi teladan kita bukan perjanjian lama. Akhirnya persepuluhan menjadi bagian dari hukum Taurat. Dipakai oleh Tuhan. Ya oke. Sebagai bukti ketaatan, lakukan seluruh hukum Taurat. Korban bakaran, persepuluhan, tahun Yobel, dan sebagainya, dan sebagainya. Hari raya, lakukan. Itu Taurat tuh. Dan itu memang dari Tuhan diperintahkan kepada umat Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Ya. Kadang-kadang orang itu suka muter-muter. Taurat itu Taurat yang mana Pak? Taurat Musa apa Taurat Tuhan? Aneh kan pertanyaannya. Taurat cuma satu bro. Kau belajar di mana itu? Taurat itu Tuhan yang memberikan melalui Musa. Makanya belajar yang benar. Ya. Akhirnya menjadi bagian dari Taurat. Dalam bahasa Ibrani disebut ma'asher. Ma'asher atau dalam kata kerjanya asar. Dalam bahasa Yunaninya apodekatoo. Dekatoo. Kata bendanya DKT. Kalau mau belajar soal ini, kebanyakan ada di Ulangan pasal 12, Ulangan pasal 14, Ulangan pasal 26. Jenis-jenis persepuluhan. 1/10 dari hasil ladang. Ingat baik-baik, hasil ladang. Apalagi lembu sapi, kambing, domba. Kalau lembu sapi, kambing, domba gini caranya 1/10. Bukan diiris-iris dibagi 10, bukan. Dihitung. 1, 2, 3, yang ke-10, nah itu persepuluhan. Gitu ceritanya ya. Buah dari pohon-pohonan jadi persepuluhan juga. Itu jenis-jenisnya. Atau apakah itu dipersembahkan ke suku Lewi? Belum tentu. Baca Alkitab. Kalau rumahmu jauh, makanlah itu bersama keluargamu. Disuruh makan malah. Perjamuan kasih maksudnya. Makan bersama. Ucapan syukur. Itu persepuluhan. Tidak harus dikasih ke suku Lewi. Tapi juga ada yang dibagikan ke suku Lewi. Ke suku Lewi, ke orang asing, ke janda, yatim, piatu. Bukan suku Lewi saja loh ya. Janda dan sebagainya. Ingat baik-baik itu. Alkitab jangan dikurangi. Kemudian kalau seseorang menebus sebagian dari persembahan itu, tambahkanlah 1/5 bagian. Harganya ditambahin 1/5 bagian. Jadi kalau tadinya 10% ditambahin 2% jadi 12%. Baca itu, Imamat 27 ayat 31. Kau baca nggak itu? Ngotot-ngotot 10%. Kalau diganti uang tambahkanlah 2%. Ayo. Bahkan ya persepuluhan itu ada yang 3 tahunan. Bahkan Taurat itu ya setiap 50 tahun. Kembalikan aset yang kau beli itu. Kembaliin seluruhnya. Kalau kamu hidup menurut Taurat ternyata kau nggak lulus juga. Apalagi menurut Injil. Makanya kita pagi ini belajar yang benar lah. Hidup cuma sekali untuk apa sih? Ngotot-ngototan, debat. Emangnya kalau debat menang terus masuk surga apa? Enggak pengaruh. Ya, jadi saking banyaknya aturan Taurat, rumit sekali. Persepuluhan pun rumit, nggak cuman kayak sekarang bayar duit udah. Rumit, tiap 3 tahun, tiap 7 tahun harus budak-budak dilepaskan. Hari raya banyak sekali. Ada penghapusan hutang, kalau orang hutang 7 tahun harus dianggap lunas loh ya. Nggak lakukan kan? Kalau menurut Taurat, kita nggak hidup menurut Taurat memang. Ya. Ada yang namanya program Sabat, tahun Yobel. Jadi yang namanya hukum Taurat itu berbagai persembahan. Persepuluhan, buah sulung, dan sebagainya persembahan. Apalagi berbagai kurban. Kurban bakaran dan sebagainya. Itu kurban-kurban itu. Apalagi berbagai hari raya. Itu Taurat. Hari raya apa? Pondok daun, tabernakel dan sebagainya. Itu orang Kristen perlu nggak itu? Itu orang Yahudi zaman dulu. Orang Kristen sudah tidak perlu. Nanti kita buktikan. Tuhan berkata apa? Mau belajar sama Tuhan Yesus atau tidak? Ya, itu peraturan Taurat semua itu. Saya kasih tahu. Ya. Makanya di Nabi Yesaya pernah menyampaikan Tuhan berkata begini, aku benci lihat persembahanmu itu.
Kamu itu mempersembahkan ini, itu, tapi nggak punya belas kasihan. Ya, pertanyaannya gini loh. Jadi kita sebagai orang percaya boleh nggak kasih persepuluhan? Nah, boleh nggak? Itu pertanyaan sesungguhnya. Apakah 10% itu masih berlaku? Kalau mau diperluas lagi, apakah hukum Taurat masih berlaku bagi orang Kristen? Itu lebih jelas lagi tuh pertanyaannya. Ayat favorit, Maleakhi 3 ayat 10. Saya lihat di komentar-komentar di YouTube itu, Maleakhi 3 ayat 10. Modalnya cuma satu ayat itu doang. Padahal dia nggak ngerti itu ayat apa. Dalam rangka apa. Coba kita tuntaskan hari ini. Habis ini nggak usah ngeyel-ngeyel lagi. Maleakhi 3 ayat 10. Saudara ya, saudara tahu nggak kalau saudara baca Alkitab tidak bisa satu ayat. Contohnya kita Maleakhi. Nabi Maleakhi disuruh, diperintah Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Tegur mereka itu nggak benar mereka itu. Lalu Nabi Maleakhi menulis Maleakhi pasal 1, pasal 2, pasal 3. Semuanya bukan cuma satu baris Maleakhi 3 ayat 10. Ngerti ya? Baca. Semua orang saya lihat, oh nggak baca ini berarti. Padahal itu adalah Nabi Maleakhi diperintah Tuhan supaya marah-marahin bangsa Israel. Ayat 9 saya bacakan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Ini ceritanya Tuhan lagi marah-marah sama bangsa Israel. Kamu kena kutuk loh ya. Kalau kamu kasih persepuluhan masa tingkap langit gak kubukakan. Tuhan lagi marah nih. Lah kalau orang zaman sekarang menempatkan diri sebagai bangsa Israel, ambilnya ayat 10 doang. Tingkap langit dibukakan. Ngerti gak maksud saya? Itu Tuhan bukan lagi janji mau memberkati. Itu Tuhan lagi marah kok bangsa terkutuk. Lah kok orang Kristen sekarang Maleakhi 3 ayat 10. Artinya kau mendudukkan diri seperti bangsa Israel yang lagi dikutuk Tuhan. Nangkap maksudnya? Kok nggak ngerti Maleakhi 3 ayat 10. Malah ada yang ngomong gini, Pak kalau Maleakhi 3 ayat 10 nggak dipakai, dihapus saja Pak dari Alkitab. Kamu ngomong apa mabok tuh? Di Alkitab itu, Alkitab firman Tuhan itu progresif. Dari awal itu terus dikembangkan terus oleh Tuhan. Karena manusianya belum siap. Akhirnya memuncak di ajaran Tuhan Yesus. Gitu loh. Contoh sederhana. Dulu perjanjian antara Allah dan Abraham. Allah bilang begini. Inilah perjanjian yang kekal antara engkau dan aku. Setiap laki-laki di rumahmu harus disunat. Perjanjian yang kekal loh. Tapi di perjanjian baru. Gak penting bro. Apa artinya? Meskipun dikatakan kekal. Tapi dianulir oleh Tuhan. Karena sudah waktunya, bukan itu yang kumaksud. Itu cuma lambang, cuma bayangan. Semua yang ada di perjanjian lama itu cuma bayangan yang akan sebenarnya terjadi. Kamu jangan basisnya perjanjian lama. Jangan belajarnya cuma perjanjian lama tok. Itu pengenalan. Puncaknya, intinya ada di perjanjian baru. Semua itu hanya bayangan kata Alkitab. Sedangkan nyatanya, faktanya, tubuhnya adalah Kristus. Itu maksudnya. Kok Maleakhi 3 ayat 10? Berarti kau minta dikutuk Tuhan. Ayat 9 dibaca itu. Ini Tuhan lagi marah-marah. Kok pakai ayat Maleakhi 3 ayat 10? Ada orang bicara sama saya gini. Tapi saya nggak mau Pak ayat 9-nya. Saya mau ayat 10 aja. Nggak punya akal budi itu begitu. Oh ini surat lengkap. Kamu kalau baca buku boleh nggak? Halaman tertentu saja. Terus baris tertentu aja. Nggak dapat inti kebenarannya. Jangankan buku, perjanjian di hukum. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Boleh nggak? Ku cari yang enak doang. Ini hakku nih. Kewajibannya nggak dibaca. Nggak boleh, gimana sih? Masa baca aja mesti diajarin? Kok di sekolah teologi jelas, hermeneutik. Makanya ya saya sarankan semua kita. Jangan marah-marah, belajar. Belajar hermeneutik. Di channelnya GSKIP ada seri hermeneutik. Baca itu, biar terbuka pikirannya. Oh iya ya kalau baca Alkitab begitu ya. Loh ini bukan buat kita loh, bukan buat saya. Ini buat saudara sendiri.
Terutama yang di luar sana, kalau yang di sini jemaat sudah biasa dengar, udah mengerti. Yang di luar sana itu, yang dikit-dikit angkat dompetmu. Dompet ayat apa itu? Dompet diangkat diisi Tuhan duit. Duit melulu. Kalau baca Alkitab itu dilihat konteksnya, Maleakhi ini Tuhan lagi marah-marah. Oh tapi Tuhan Yesus juga ngajarin Pak persepuluhan. Mana? Ada Pak. Iya yang mana? Ayo yang mana? Matius 23 ayat 23. Saya tuh heran loh. Banyak orang baca Alkitab di depan matanya ada kalimat tapi nggak ngerti. Matius 23 ayat 23. Makanya ya orang yang matre itu nggak bisa ngerti ya kebenaran. Dengar kata berkat duit. Apa aja duit di pikirannya. Matius 23 ayat 23. Kalau saudara memang haus dan lapar akan kebenaran, dengarkan khotbah ini, catat, diperiksa di Alkitab. Kalau salah jangan pernah dengerin lagi. Kalau salah berarti saya sesat. Tapi kalau benar, saudara yang salah. Baca yang lengkap. Saudara selama ini nggak baca Alkitab kan? Saya sudah tahu. Dari ngomongnya aja udah Maleakhi 3 ayat 10, udah nggak baca ayat 9 aja nggak dibaca. Ya, saya bacakan ya. Ini Tuhan Yesus nih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini Tuhan Yesus lagi ngajar persepuluhan atau lagi marah? Lagi marah, kamu itu ya, persepuluhan kau bayar. Yang penting malah gak kau lakukan. Ini bukan berarti Tuhan Yesus ngajar persepuluhan, baca itu dilanjutkan lagi. Kesimpulannya bagaimana? Zaman ini. Menurut Alkitab, jangan menurut kau atau menurut saya. Ya, kita teruskan. Jadi, bahkan Alkitab berkata begini. 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Tuhan berkata begini loh. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, jangankan persepuluhan, seluruh hartamu dikasih ke gereja. Bahkan menyerahkan tubuhmu untuk dibakar sekalipun, untuk korban bakaran. Kurang apa lagi? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Gak ada gunanya sama sekali. Semua hartamu dikasih ke gereja, tubuhmu dibakar untuk korban bakaran, gak ada gunanya. Kalau kau tidak punya kasih, itu yang penting. Makanya Tuhan marah, kau bayar persepuluhan, tapi yang kasihnya kamu gak lakukan. Padahal persepuluhan itu nanti gak berlaku setelah kematian Tuhan Yesus. Apa benar? Nanti kita lihat ayatnya. Pagi ini kan temanya, Taurat itu diteguhkan atau dibatalkan. Banyak orang itu belum mikir, belum ngecek Alkitab. Diteguhkan Pak, gitu. Nanti kita lihat. Ini pengaruhnya bagaimana kita hidup. Bukan cuma teori, buat apa teori? Kalau nggak ada dampaknya dalam hidup kita. Ya. Banyak juga yang mengajukan ayat Matius 5 ayat 17. Saya tahu kok semuanya itu. Banyak orang tuh cuma comot-comot ayat, nggak lihat seluruh Alkitab. Kan Tuhan sendiri berkata Pak, ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Gitu kan? Alasan orang-orang. Baiklah, kita eksegesis ayat ini. Eksegesis itu maksudnya dianalisa secara detail. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini terjemahannya kurang tepat. Teks asli Alkitab memakai kata katalusai. Akar katanya adalah kataluo. Artinya to destroy, menghancurkan. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghancurkan Taurat. Bukan. Wah Taurat itu salah, gini-gini. Bukan. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghancurkan Taurat atau merusak Taurat. Bukan. Ya, bukan. Ini hukum Taurat atau kitab para nabi. Kalau di
Alkitab kita mendengar hukum Taurat atau kitab para nabi itu artinya perjanjian lama. Kitab perjanjian lama seluruhnya. Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak kitab suci yang ada, bukan, udah pasti bukan. Ya. Tetapi apa? Nah, makanya harus belajar. Banyak orang baca tapi nggak ngerti. Aku datang bukan untuk meniadakannya, bukan untuk merusaknya, menghancurkannya, bukan. Melainkan untuk menggenapinya. Tuh Pak, menggenapi. Kamu ngerti nggak arti menggenapi? Banyak orang nggak ngerti, menggenapi aja nggak ngerti. Saya mau kasih contoh ya. Nabi Yesaya bernubuat. Suatu hari Mesias itu akan membaca kitab suci dan dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Nabi Yesaya. Kemudian Tuhan Yesus membaca di sinagoga, Roh Tuhan ada padaku. Hari ini jika engkau mendengar perkataan ini, nubuatan itu sudah digenapi. Apa artinya digenapi? Sudah menjadi kenyataan. Setelah itu ada lagi nggak yang menggenapi berikutnya? Ada? Nggak ada, sudah selesai. Tuhan Yesus yang menggenapi. Nangkap nggak ya maksudnya ya? Sama dengan begini. Nabi Yesaya nubuatan tentang Mesias banyak banget. Nanti dia akan tidak dipatahkan tulangnya. Nanti dia akan mati di kayu salib. Nanti dia lahir dari perawan Maria dan seterusnya dan seterusnya. Nubuatan kan? Lalu digenapi di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penggenapan. Artinya apa? Sudah menjadi fakta, kenyataan, sudah dilakukan. Artinya ada lagi nggak penggenapan berikutnya? Nggak ada. Artinya sudah selesai. Itu arti penggenapan. To fulfill. Menggenapi. Yes, sudah selesai. Gitu. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan datang bukan untuk merusak Taurat. Bukan. Untuk menggenapinya. Selesai. Kutuk sudah dipakukan di kayu salib. Selesai kutuk Taurat. Ngerti? Setelah itu nggak berlaku lagi selamanya Taurat. Begitu aja nggak ngerti arti menggenapi. Ngotot lagi. Teks asli menggenapi itu pakai kata plerosai. Dari akar kata pleroo. Artinya to fulfill. To fulfill orang masih nggak jelas. To complete. Complete, lengkap, selesai. To finish, mengakhiri. Apalagi? To make happen, membuat itu terjadi, selesai. Itu arti penggenapan. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak Taurat, tapi untuk menggenapi. Selesai ya, udah ya. Kutuk Taurat udah selesai nih. Dipakukan di kayu salib. Semua aku yang lakukan. Manusia nggak bisa lakukan Taurat, Tuhan yang lakukan. Selesai. Setelah itu jangan hidup menurut Taurat lagi ya, sudah selesai. Itu artinya, ya, buktinya apa? Itu tafsirnya Bapak aja. Bacalah seluruh perjanjian baru. Nanti kau akan menemui bahwa Taurat sudah selesai. Itulah sebabnya orang Yahudi sampai hari ini nggak mau perjanjian baru. Karena mereka maunya Taurat. Bukan Tuhan Yesus. Saya sudah tahu ternyata itu sebabnya. Ya, oke kita lanjutkan. Jadi dengan selesainya Taurat maka keimaman Lewi juga selesai. Banyak orang mengaku aku Lewi Pak di gereja karena gembala. Bukan. Keimaman Lewi sudah selesai. Taurat sudah selesai. Kenapa? Karena kita semua adalah imamat-imamat yang rajani. Ada amin. Kita semua imam. Kita semua imam. Jemaat pun imam. Imamat yang rajani. Kita cuma punya satu imam besar, Tuhan Yesus. Itulah yang berlaku hari ini. Sudah beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Ini pagi ini agak keras sih memang. Karena ini kebenaran. Kalau saudara nggak setuju ya jangan belajar kebenaran. Alkitab aja kau copot-copot aja sesukamu itu. Ya. Tapi Pak ayat 18-nya kita baca. Ayat 18-nya, Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat,
sebelum semuanya terjadi. Saudara ya, ini memang pakai kalimat logika sih. Kalau langit dan bumi belum lenyap, Taurat masih berlaku. Kondisi kedua, sebelum semuanya terjadi, Taurat masih berlaku. Sebelumnya semuanya terjadi itu apa? Sebelum lengkap di kayu salib. Kalau sudah lengkap, Taurat nggak berlaku. Itu artinya, nggak gitu kali Pak. Nanti kita lihat. Dengarkan ini sampai selesai ya. Jangan dipotong-potong kalau mau belajar. Jangan dipotong-potong. Kau jahat, motong-motong. Ayat itu harus lengkap. Apa sih ruginya mendengar kebenaran? Jangan panas hati. Kalau kau marah gitu, maksudmu apa? Mau belajar kebenaran atau tidak? Kita nggak ada maksud apa-apa. Saudara pikir gereja ini nggak perlu dana? Perlu. Tapi saya nggak mau ngajarin persepuluhan ya. Nggak bayar, awas kok. Saya catat. Belum bayar bulan ini. Saya nggak mau jadi debt collector. Karena nggak ada di Alkitab, Taurat sudah dibatalkan. Nanti kita lihat. Ya. Itulah sebabnya, jadi kondisinya gini, sesungguhnya langit dan bumi belum lenyap, Taurat masih berlaku. Atau semuanya ini, Tuhan Yesus belum mati masih berlaku, tapi kalau sudah mati ya nggak berlaku. Gitu loh baca itu. Itulah sebabnya Efesus 2 ayat 15. 2 ayat 15. Dengarkan baik-baik. Kalimatnya jelas. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mengerti ayat ini. Ini eksplisit. Saya bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa? Tuhan Yesus. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya, semuanya dia batalkan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Supaya tidak ada Yahudi non-Yahudi, kafir non-kafir, nggak ada. Semuanya kalau di dalam Tuhan selamat. Itu loh. Dibatalkan Taurat itu. Tuhan Yesus mati membatalkan Taurat. Itu maksudnya. Banyak orang, mana ayatnya, mana ayatnya? Saya diemin aja. Lama-lama saya kasih, diem aja langsung. Sebagian tahu sih. Sebagian tahu, enggak Pak. Roma 3 ayat 31, diteguhkan Taurat. Karena kita lihat. Roma pasal 3 ayat 31. Rasul Paulus panjang lebar lalu berkata begini. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Bingung aku. Alkitab bilang dibatalkan, yang satu meneguhkan. Yang mana yang benar itu? Kontradiksi seolah-olah. Ingat, kalau baca Alkitab itu jangan letterlux. Diselidiki konteksnya. Itu sangat jelas tuh. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Apa itu? Segala macam persembahan dibatalkan. Persepuluhan, buah sulung dan sebagainya dibatalkan. Hari raya Yahudi dibatalkan. Nggak perlu itu, nggak penting. Apalagi kurban-kurban bakaran dan sebagainya nggak usah. Dibatalkan. Tapi Rasul Paulus mengatakan diteguhkan. Apanya yang diteguhkan? Persepuluhan. Bukan. Kita harus ingat ketika Tuhan Yesus ditanya oleh para ahli Taurat. Ditanya Tuhan. Tuhan, apakah yang terpenting dari hukum Taurat? Intinya adalah, apa sih intinya hukum Taurat itu? Gitu loh. Dijawab oleh Tuhan. Hukum Taurat itu intinya, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hidupmu, dengan segenap waktumu, dengan segenap uangmu, semuanya itu milik Tuhan. Ada amin gak nih? Dan kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Hukum inti Taurat tidak pernah dibatalkan sampai kapanpun. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Itu hukum kasih itu sebenarnya. Hukum kasih nggak bakalan selama-lamanya karena Allah itu kasih. Jadi inti Taurat tidak bakalan dibatalkan,
diteguhkan oleh Rasul Paulus itu inti Taurat. Coba dibaca sebelumnya, itu tentang kasih. Kalau Taurat dibatalkan berarti kita boleh buat dosa dong. Ada yang ngomong gitu tuh. Rupanya dari dulu sudah begitu manusia. Enak, boleh membunuh, boleh berzina. Pikiranmu sesat. Kalau Taurat dibatalkan, sekarang hukum kasih karunia Tuhan lebih berat. Kalau Taurat dulu berzina itu kalau sudah melakukan hubungan seks. Sekarang kau memandang perempuan dan kau tergerak syahwatmu, birahimu. Kau sudah berzina dengan dia. Lihat aja, tergerak, berzina. Lihat nggak tergerak ya enggak. Masa nggak boleh lihat nanti kalau kita jalan gini terus? Makanya baca itu yang benar. Lihat tapi tergerak syahwatnya, itu berzina namanya. Mencuri, kamu mengingini aja udah mencuri kata Tuhan. Membunuh, dulu Taurat itu membunuh. Sekarang, kamu benci saudaramu, kamu pembunuh udah. Ngerti nggak maksudnya? Lah kalau ada orang berpikir, kalau Taurat dibatalkan maka boleh membunuh, boleh berzina, boleh rusak pikiranmu itu memang. Tuhan Yesus ngajar itu lebih sempurna jauh. Inti Tauratnya sama hukum kasih, tapi peraturannya dirubah. Nggak ada peraturan syariat Taurat, nggak ada. Sebenarnya ini panjang sekali, saudara. Cuman waktunya terbatas. Makanya, saudara, kalau yang mendengarkan sesi 1 harus mendengarkan sesi 2. Nanti online aja, jangan nggak pulang, nanti nggak cukup tempatnya. Ya, nanti online aja. Karena itu melengkapi. Dan itu panjang sekali. Kita tahu persis tuh. Bahwa Tuhan tuh maunya kita itu jadi anak Allah. Mengenakan pikiran perasaan Kristus. Bukan takut sama Taurat, takut sama syariat hukum. Enggak. Kita melakukan sesuatu kita udah tahu ini Tuhan suka nih yang kulakukan. Lah kok sekarang persepuluhan disalahgunakan, dicatat-catat siapa yang belum bayar. Waduh. Jangan berhenti sampai di sini dengannya. Saya tahu gereja butuh dana banyak. Saya setuju. Gak ada masalah. Tapi jangan mengajarkan Taurat. Persepuluhan dijadikan Taurat baru hari ini. Jangan. Ya. Jangan ngajarin orang salah. Jadi yang diteguhkan inti Taurat. Hukum kasih harus. Tapi seluruh peraturan Taurat gak pakai itu. Kamu hidupmu jangan diatur oleh aturan-aturan Taurat. Hidupmu harus bisa berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Itulah anak Allah. Yang bukan diatur oleh aturan agama, yang tidak agamawi, tapi aku tahu semua milikku milik Tuhan. Harus kugunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu, ya. Oke, jadi yang Tuhan kehendaki itu jangan kita hidup di bawah hukum Taurat lagi. Ya, coba kita baca Galatia 3 ayat 19. Dicatat baik-baik ayatnya, jangan Maleaki terus yang dicatat. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Jadi Taurat itu diberikan sebagai tambahan sebelum yang dijanjikan itu datang. Ngerti nggak kalimat itu? Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Lebih jelas lagi ayat 24. Nanti dibaca seluruh perikop ya. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Ngerti nggak? Hukum Taurat berlaku sampai Kristus datang. Setelah itu hukumnya Kristus. Udah jelas dicatat. Galatia 3 ayat 24 dan 19. Roma 10 ayat 4. Ini contoh-contoh aja, baca aja sendiri. Banyak sekali hukum Taurat tuh, kita jangan hidup di bawah hukum Taurat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Apa artinya kegenapan? Apa artinya? Penggenapan apa artinya tadi? Dalam teks asli dipakai kata telos. Di dalam terjemahan banyak Alkitab. Coba aja cek terjemahan bahasa Inggris. Lebih jelas lagi. Ya. Sebab Kristus adalah the end of the law. Apa the end of the law? Akhir dari hukum Taurat, mengakhiri hukum Taurat.
menyebabkan hukum Taurat expired, kadaluarsa, nggak pakai lagi. Kalau gitu dihapus saja Pak, ada orang yang pikirannya agak miring. Alkitab itu dipakai supaya kita belajar dari awal sebagai pengenalan, kok dihapus? Kamu tuh mikir terlalu sederhana, makanya nggak ngerti apa-apa. Makanya nurutlah seperti anak-anak, ya, jangan sombong, nggak ngerti aja sombong. Ya, saya itu kalau ngadepin mahasiswa ya, saya udah tahu, ini nggak bisa diajarin nih. Mahasiswa S1, S2, S3, mau disertasi, saya udah tahu. Disertasi ketemu saya sebentar gitu ya, nggak bisa diajarin ini, ngawur ini orang ini. Pernah suatu hari saya tolak, nggak ada, belajar lagi yo. Udah S3 masih nggak ngerti. Lah ini yang di luaran nggak sekolah Alkitab, ngotot-ngotot nggak karu-karuan. Waduh, saya sedih loh lihat itu. Bukan marah, sedih. Duh Tuhan, bagaimana bisa menyadarkan banyak orang kalau begini cara pikirnya. Nggak mau belajar, malah sombong. Iya loh. Waduh. Ya, dicatat baik-baik, dicatat. Nanti dibaca ulang-ulang supaya kau ngerti. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jangan kamu mau dihakimi dengan Taurat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Mengerti nggak maksudnya? Taurat itu, perjanjian lama itu bayangan. Sedangkan benerannya tubuhnya adalah Kristus, itu cuma bayangan. Itu artinya. Banyak orang nggak baca Alkitab sih. Padahal Alkitab itu jelas banget. Ya. Roma 6 ayat 14. Ini saya pilihkan beberapa aja, banyak banget. Roma 6 ayat 14 misalnya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kurang jelas? Sudah sangat jelas. Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat karena sudah tidak berlaku sejak kematian Tuhan di kayu salib. Catat itu ayat-ayatnya tadi. Roma 6 ayat 14. Hari ini banyak orang, enggak bisa Pak, masih berlaku. Kok belain Taurat, kau jadi agama Yahudi aja sono. Jangan ikut Kristus kalau belain Taurat. Tuhan datang untuk menggenapi, mengakhiri Taurat. Enggak belajar, ngotot. Ya. Orang kalau hidup di bawah hukum Taurat, dia bukan anak Allah. Ya. Bukan anak Allah. Jangan balik lagi ya, kalau gitu enak dong bisa membunuh, berzina. Pikiranmu emang kotor. Kalau kau bertobat itu belajar sama Kristus. Gak mungkin kau pikir begitu. Galatia 5 ayat 18. Perhatikan baik-baik ini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Padahal kita tahu, anak Allah adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Tetapi kalau kamu anak Allah, kira-kira gitu. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kurang jelas. Saya pilih beberapa aja nih. Banyak orang itu sebenarnya Kristen KTP-nya. Hidupnya di bawah hukum Taurat. Menyedihkan, tau gak? Bukannya bertobat, ketahuan gak baca Alkitab itu. Ketahuan. Tuhan Yesus itu ya, menyempurnakan inti Taurat itu. Kalau peraturannya dan sebagainya, buang, ganti. Inti Tauratnya, hukum kasihnya diganti. Kalau dulu Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau sekarang Tuhan Yesus, doakan orang yang mengutuki kamu, yang menganiaya kamu. Ampuni dia. Beda. Beda, hukum kasih itu penerapannya yang benar Tuhan Yesus. Yang dulu itu hanya bayangan. Introduksi, pengenalan. Jangan hidup menurut introduksi. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jangan tidak menghormati Tuhan Yesus. Ya, amin ya semua ya. Jadi sudah terbukti. Taurat dibatalkan? Ya. Tapi bukan intinya. Intinya diteguhkan. Inti Taurat itu hukum kasih. Makanya kita tidak boleh hidup lagi di bawah hukum Taurat. Ada orang yang menuduh kita, kamu sabat gak beribadah.
Jangan bisa dituduh kayak gituan, itu orang perjanjian lama itu. Jangan bisa dituduh, oh kamu nggak sunat. Dia nggak tahu perjanjian baru. Ngerti? Yang dituduh adalah apakah kamu sunat hati? Apakah kamu mau menguduskan hari Tuhan setiap hari? Bukan cuma hari Sabat. Ibadah kok cuma sehari seminggu. Ibadah itu setiap hari adalah ibadah. Setiap hari harinya Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Persepuluhan jangan dijadikan Taurat yang baru, jangan. Ya. Jemaat harus memberi yang terbaik. Saya padahal di video singkat itu saya bilang loh, persepuluhan sudah tidak ada di Israel, saudara. Kalau menurut Alkitab lebih parah lagi, Tauratnya dibatalkan semuanya. Jangan hidup menurut Taurat. Tapi kan saya berkata begini, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Berilah yang terbaik, bagus mana Mas 10? Ya yang terbaik dong, artinya apa? Kalau ada yang kaya, jangan kasih 10%. Jangan hitung-hitungan kalau sama Tuhan. Nggak sopan itu pakai 10%. Itu nggak sopan loh. Kasih aja, mau 15% kayak, mau 12%, mau 20%. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan hitung-hitungan sama kau ya, kamu sudah nafas selama ini berapa kali nih. Mendingan segitu aja ya. Iya kan, jangan hitung-hitungan, nggak sopan. Saya kasih tahu. Kalau ngasih itu nggak usah hitung. 10%, 15%, 20%, nggak usah masalah. Tapi yang nggak punya pas-pasan, nggak usah minder juga, nggak usah ngasih sama sekali, tidak masalah. Karena persepuluhan itu harus digunakan untuk jemaat. Jemaat yang tidak punya, gereja yang harus tanggung hidupnya. Untuk makan, minum. Ya kan? Kalau anaknya pinter, kita sekolahin. Kalau gereja nggak ada uang, ya nggak bisa sekolahin juga. Ya sesuai kemampuan aja masing-masing. Ya, jangan hidup menurut Taurat. Persembahan jangan dipatok, terus ditagih-tagih lagi. Persembahan itu sukarela, perjanjian baru itu. Tapi jemaat jangan pelit. Sukarela, yes. Terus nggak ngasih. Ada loh yang ngomong sama saya, asik di gereja ini nggak ada persepuluhan. Loh, perseratusan di sini. Perseratusan itu maksudnya gini loh, bukan hartanya dijual semua kasih ke gereja, bukan. Perseratusan itu seluruh hidupmu untuk Tuhan, kan gitu kan. Jadi kalau ngasih juga nggak usah hitungan, yang lebih kasih. Sekarang saya mau kasih tahu begini, kasih contoh. Kalau saudara dapat uang 100 juta, kasih 15% kecil nggak? Kecil loh, saudara masih terima 85 juta. Kecil 15-20% juga oke aja. Separuh juga oke, percaya nggak? Kalau saya ketemu orang yang membutuhkan benar-benar ya, tapi jangan idol kota ngaku-ngaku, yang dekat jemaat aja. Memang benar-benar butuh, pasti keluar, nggak masalah. Nggak hitung dulu, entar dulu ya. Sorry udah kasih gereja. Nggak ada gitu-gituan. Wah kasih aja, nggak masalah. Hidup cuma sekali loh saudara. Jangan salah berpikir, jangan salah hidup. Ya, jemaat nggak ngasih nggak masalah. Tapi kalau punya banyak, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau nggak binasa. Pasti itu. Ya. Karena bukan soal uang, soal hati. Makanya di gereja jangan ngomong uang. Kalau jemaat yang baik di pelosok-pelosok sana, saya tahu gembala ada banyak yang susahkan hidupnya. Persepuluhannya pisang, pas-pasan gitu. Jemaat bertanggung jawab untuk memberi makan gembalanya supaya bisa makan minum. Itu tanggung jawab itu, nggak masalah. Saya ngerti kok. Ada orang yang tanya, nanti bagaimana Pak? Kita hidup loh. Kok bagaimana ada persembahan? Justru persembahan itu bukan 10%. Gak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak orang salah mengerti sih. 10% itu dijadikan legalistik. Pokoknya segini kewajibannya. Wah, di zamannya Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Jangan pakai semangat Taurat di gereja. Kasih persepuluhan. Nanti dibalas Tuhan 100 kali. Itu karangan manusia. Saya aneh orang-orang itu. Kalau dengan gitu, Pak persepuluhan itu bukan karangan manusia Pak. Yang ngomong karangan manusia siapa persepuluhan? Persepuluhan lalu dibalas Tuhan 100 kali. Itulah yang karangan manusia. Nggak ada itu, nggak pernah terjadi. Tuhan nggak pernah memperlakukan manusia begitu. Itu perbuatan salah itu.
rusak manusia nanti. Kalau gitu ku kasih lagi 100 kali lagi, 10 lagi, 100 kali lagi. Itu karangan manusia itu. Jangan pernah menggunakan semangat Taurat, itu semangat Taurat tuh. Atau kalau kamu nggak bayar persepuluhan, belalang pelahap malam-malam datang. Kamu nanti bangkrut. Ancaman-ancaman itu semangatnya Taurat. Bertobat kau yang di sana. Jangan pernah mengancam, jangan pernah mengiming-imingi. Biarlah jemaat hidup dalam kedewasaan rohani. Kalau nggak punya ya diam saja. Kalau punya, kasih lebih. Banyak yang lapor ke saya, Pak saya takut ke gereja, ditagih. Bulan ini saya belum bayar persepuluhan, nggak ada duit Pak. Loh, nggak ada duit kok ditagih? Ada lagi, Pak saya punya hutang Pak, saya terpaksa harus jual rumah. Saya jual rumahnya untuk bayar hutang, diminta 10%. Nuranimu itu ada di mana ya? Itu kalau ada Tuhan Yesus ya, kau mati langsung. Kalau kita masih hidup hari ini itu kemurahan Tuhan. Bertobatlah saudara. Jangan matre pikiranmu itu, kebenaran. Kalau dengar begini jangan tersinggung. Justru ini yang benar, yes. Jemaat harus didewasakan, memberi lebih. Nggak usah kasih, gereja yang kasih. Kurang apa lagi? Itu yang benar. Ya, amin ya saudara ya. Kita itu hidup jangan terperangkap oleh Taurat. Nggak boleh, ya. Ada orang ngotot persepuluhan pokoknya Pak. Dasarnya apa? Taurat. Orang Israel aja udah nggak ngasih. Enggak Pak, Alkitab. Alkitab Taurat dibatalkan, apalagi dasarnya? Ini saya ngomong persepuluhan dibatalkan ini bukan berarti jemaat jangan ngasih. Bukan itu maksudnya. Jangan terintimidasi dengan Taurat. Ada orang ngasih 10% ya boleh-boleh aja, kenapa tidak boleh. Tapi jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Yang sisanya 90% itu pun milik Tuhan. Gitu loh. Karena ada yang cerita sama saya, orang tua, anak saya rajin Pak bayar persepuluhan. Tapi pelit sama saya Pak. Kan jadi salah lagi. Iya kan? Semuanya itu milik Tuhan, kan begitu yang benar. Kenapa ya diajar benar kok nggak mau ya? Ya, jadi ingat bukan persembahan yang Tuhan inginkan. Tapi hati kita memiliki kasih seperti Tuhan. Ya, amin ya saudara ya. Ibadah yang sejati bukan soal uang. Ibadah yang sejati adalah soal persembahan hidup kita seluruhnya. Termasuk soal uang. Uang, waktu, semuanya. Sikap hati, karakter, semuanya. Jadi jangan sampai ada yang terintimidasi karena persepuluhan. Sekali lagi saya ingatkan untuk para gembala. Tuhan berkata begini, beri makan domba-dombamu. Beri makan itu apa maksudnya? Kasih firman yang benar. Itu maksudnya, beri makan. Seorang gembala mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Kalau gembala yang jahat, makan kurban. Jemaatnya ketakutan, itu makan kurban. Itu serigala, bukan gembala. Ya, hati-hati. Ingat, itu pun harus ada diakonia. Uang itu harus dipakai untuk diakonia, menolong yang memerlukan. Katanya mau Alkitab ya, perjanjian lama aja sudah begitu. Jangan dikit-dikit bikin gedung, saudara, janji iman. Itu kan ambisimu. Saya pernah bicara bikin gedung. Kalau saya mau bikin gedung ya gitu lagi, sama. Nggak ada. Biarlah ada yang tergerak, kita bikin, enggak ya nggak apa-apa. Saya itu berpikir gini loh, sebenarnya gereja itu memang harus banyak uang, betul. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, saya berpikir ya suatu hari ya, kalau ada yang tergerak atau Tuhan berikan berkat, kita bikin rumah jompo. Rumah jompo yang bagaimana? Sehingga orang-orang tua itu banyak temannya, kita bina secara rohani, pagi-pagi olahraga senam, rohaninya di kesehatannya ada dokternya, kan enak, gak usah bayar. Yang mampu bayar, yang gak mampu ya gak usah bayar, subsidi silang, kan bagus. Bikin sekolah, sama gak usah bayar, yang mampu bayar, yang gak usah. Kan begitu harusnya. Mestinya begitu loh, bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin panti jompo. Itu sayang saya bukan Salomo, kalau saya Salomo jadi itu semua. Iya serius, jadi semuanya gratis saya bilang.
Hidup sekali aja kok nggak bener ya, saya bingung loh. Itu gembala. Gembala-gembala yang baik, dengarkan baik-baik. Kita belajar sama-sama ya. Jangan marah. Marahmu itu panas hati. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Nanti kau binasa. Dengar kebenaran ini. Untuk para jemaat, enak aja gembala doang. Jemaat-jemaat banyak yang salah juga itu. Jemaat harus dukung pekerjaan Tuhan. Ada amin? Iya, kalau enggak mau dukung siapa coba? Perhatikan gembalamu terutama yang kekurangan di daerah-daerah. Ya, kalau yang di sini sudah cukup, makan minum cukup. Yang di daerah-daerah terutama. Dengerin itu. Jangan takut ke gereja jika memang tidak ada uang. Justru gereja yang harus beri diakonia. Ingat itu. Ya. Cuma saya nggak bisa melayani untuk yang luar kota dan sebagainya. Pak, saya butuh ini ya, saya mana tahu bener enggaknya. Tapi kalau jemaat saya pasti saya layani. Pasti. Siapapun. Ya. Yang kaya berilah lebih dari 10%. Jangan pernah pakai kalkulator. Itu nggak sopan. Ya. Coba belajar. Kasih lebih. Kalau pas cash flow turun, kasih 5%. Pas lebih 12%. Artinya nggak usah pakai aturan Taurat. Gitu loh. 10% boleh Pak? Boleh. Berapa aja, tapi jangan hitung-hitungan. Ya. Terus satu lagi, jemaat jangan pelit. Yes, nggak ada persepuluhan di gereja ini. Itu pelit. Itu pelit medit namanya. Orang nggak ditekankan, ya kalau ada ya kasih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau nggak percaya gereja ini, kasihlah ke gereja lain. Tapi jangan pelit. Kalau pelit kau binasa. Kasih aja gereja lain, nggak apa-apa kok. Ya, nggak apa-apa. Kurang apa lagi coba? Mau cari apa? Saya pasti dimusuhin banyak orang kalau mendengarnya cuma sepotong. Dengarlah yang utuh. Supaya kita semua gereja Tuhan berkembang dengan cara yang benar. Butuh dana banyak pun yang benar. Ya, untuk mengasihi banyak orang. Kan gitu. Jangan mengintimidasi jemaat yang belum mampu bayar. Lah nggak mampu ya nggak bayar dong. Gimana ini ya? 10% itu dari yang ada. Yang lebih jangan hitung-hitungan. Itu aja sih. Mau hitung-hitungan sama Tuhan, saya sih nggak berani, saudara. Ya, saya nggak berani hitung-hitungan sama Tuhan. Makanya ya, mestinya kita bertanya loh, dengan apa Tuhan ku balas kebaikanmu, serta segala kemurahanmu Tuhan. Ya, itu, aduh tuh, saya sering gitu ya Tuhan, dengan apa ku balas. Gak bisa selain aku persembahkan seluruh hidupku, gitu loh. Ya, kita itu tanya sama Tuhan gini loh. Dengan apa ku balas kebaik serta segala kemurahanmu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mestinya begitu loh, masa 10% dikasih balikin ya Tuhan, gak lucu. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku.
Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mestinya begitu, saudara. Saya harap firman kebenaran ini bisa membuat kita plong, merdeka. Tidak ada tuntutan hukum Taurat. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Makanya kita harus memberi ke gereja yang benar. Memberi orang yang bisa dipercaya. Memberi untuk Tuhan. Itu yang benar. Sebab seluruh hidup kita milik Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Persembahan yang benar adalah mempersembahkan seluruh yang ada pada kita untuk Tuhan. Untuk Tuhan bukan berarti hanya untuk gereja. Sebagian untuk gereja, sebagian untuk orang tua, untuk pasangan hidup, untuk anak-anak, didik anak-anak yang benar. Untuk menyekolahkan orang yang tidak mampu. Untuk sesama yang membutuhkan. Itu segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Ku beri kuat padaku kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Dengan apa ku balas ya Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Musik saja mengalir. Saudara sekalian, jangan pernah kita hidup di bawah hukum Taurat lagi, tapi hidup yang dipimpin oleh Roh. Persembahkan seluruh hidupmu, persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Bagi yang tidak mampu tidak usah beri, gereja yang beri. Bagi yang mampu dukung pekerjaan Tuhan. Tidak hanya di gereja ini, di gereja manapun. Pilih gereja yang benar. Persembahkan seluruh hidupmu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Hidup menurut Roh, bukan menurut Taurat. Jangan mau diintimidasi. Jangan juga mau diiming-imingi. Hidup kita milik Tuhan seluruhnya. Kita harus menghayati hal ini sampai kita mati. Itulah ibadah yang sejati. Katakan dengan tulus, saudara, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan,
serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas ya Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Ku mau mengabdi, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap kami yang belum tepat seperti yang Kau mau. Ampuni Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar hidup dipimpin oleh Roh, bukan hidup di bawah Taurat. Bapa di surga, secara khusus kami ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau berkati agar mereka pun menjadi berkat dimanapun mereka berada, untuk kemuliaan Tuhan. Juga seluruh pelayan Tuhan yang ada, Tuhan berkati keluarga besarnya, sehingga mereka terus melayani Tuhan, takut akan Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk.